wawasan ketuhanan yang inklusif artosipun terus mencari titik temu melalui ajaran kaweruh yang sampai hari ini kita warisi, yang toleran artosipun selalu memberi tempat bagi orang lain, dan kosmopolitan artosipun bisa berdiri setara dengan kebudayaan lain. Kata adagium Jawa, ora gampang gumunan gitu. Orang kosmopolitan itu enggak gampang gumunan gitu. Nah, itu yang menjadikan ekspresi spiritualitas agama atau ketuhanan di Jawa itu ragamnya sangat banyak, sangat plural, sangat beragam. Dari zaman lampau hingga zaman sekarang ini. Nah, karena itu saya selalu bilang, kalau Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika pada zamannya adalah ajaran spiritualitas yang inklusif, toleran, berorientasi pada substansi ketuhanan, yang kosmopolitan, siapa pewarisnya? Pewarisnya tidak lain tidak bukan adalah penghayat kepercayaan itu sendiri. Nah, di dalam rentang pengalaman kesejarahan yang panjang, seluruh kekuasaan di Jawa sesudah abad 14 itu memang silih berganti. Nanging menurut ahli sejarah, naminipun Wycliffe almarhum, piyambakipun asli sejarawan dari Australia, seluruh kekuasaan di Jawa sesudah abad 14 Masehi itu adalah upaya terus-menerus mewujudkan kembali spirit Bhinneka Tunggal Ika. Tidak selalu berhasil. Karena apa? Karena zamannya yang tidak memungkinkan lagi. Terus kalau kita masih bisa melacak abad 17 Masehi, pengaruh Islam di Jawa itu orientasinya masih sama di zaman itu. Disebut oleh para ahli namanya heterodoksi, tidak terlalu berorientasi pada baju. Para sastrawan Jawa menyebutnya agomo ageming aji. Itu adalah sarana, agama itu adalah hanya sarana untuk mencari substansi yang tunggal. Kurang lebih begitu. Nah, di awal abad 20 Masehi, pada masa-masa yang sangat menegangkan menjelang kemerdekaan Indonesia, dan bangsa ini butuh kembali disatukan oleh satu ikatan primordial yang kuat, kita memiliki putra-putra terbaik karena kesuksesannya menggali kembali Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang pada masa lalu adalah ajaran spiritual namun bisa diangkat atau dinarasikan menjadi pondasi kebangsaan Indonesia. Ajaran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menika. Bung Karno, putra Sang Fajar, putra terbaik bangsa ini yang berhasil merumuskan narasi Pancasila, itu bukan pekerjaan semalam atau tidak sesederhana seperti yang diceritakan di dalam buku autobiografinya atau di dalam pidato 1 Juni 1945. Bung Karno itu hampir seumur hidupnya, nanti kalau saya salah panjenengan evaluasi, dikenal sebagai anak muda yang sangat dekat sekali dengan kultur keagamaan yang berorientasi pada ketuhanan. Saya ingin katakan dengan jelas, Bung Karno itu dari masa kecil sampai muda itu sangat dekat sekali dengan kelompok-kelompok kebatinan kepercayaan di Indonesia. Menurut cerita Mbah Sugito, Bung Karno itu mencecap langsung ajaran Pancasila dari Ki Manguntaruno misalnya. Nggih, Bapak. 3 menit. Nggih. Bung Karno juga punya kedekatan dengan hampir semua tokoh penghayat. Kita tahu Bung Karno sangat dekat dengan Ki Ageng Surya Mentara misalnya. Bung Karno juga sangat dekat dengan pendiri perjalanan Romo Mei misalnya. Bahkan Romo Mei pada akhirnya adalah tokoh yang menyebut agami Pancasila. Misalnya di dalam Sabto Darmo wahyu awalnya itu disebut Setya Tuhu marang ananing Pancasila misalnya. Nah, Bung Karno itu siapa? Bung Karno itu tidak lain adalah putra terbaik bangsa yang dialiri kesadaran spiritualitasnya dari kelompok kasepuhan menika. Karena itulah narasi Pancasila pada awal perumusannya itu tidak berbeda dengan ajaran spiritualitas yang berkembang di Nusantara. Satu,
persatuan, 2 kemanusiaan, ya, 3 sosial demokrasi, mufakat demokrasi namanya pun, gitu. 4, saya agak lupa, kerakyatan, gitu. Boten, 4 kesejahteraan sosial, 5 baru ketuhanan. Setelah mengalami dialektika yang serius, sebelum itu Bung Karno bilang kalau mau dimampatkan, karena Pancasila itu alur logika ya, berpikir, kalau disederhanakan bisa 3, naminipun sosionasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan. Nanging kalau mau dimampatkan lagi atau dicarikan saripatinya, itu Bung Karno menyebut gotong royong. Nah, gotong royong itu tidak sesederhana makna yang kita kenali sehari-hari, karena gotong royong dalam ketuhanan artosipun toleransi, berketuhanan tapi memberi tempat bagi perbedaan. Gotong royong dalam ekonomi artosipun ekonomi, arah pembangunan ekonomi itu tidak boleh mengeksploitasi. Bergotong royong dalam demokrasi artosipun demokrasi itu harus sampai pada kesejahteraan. Itu tidak berbeda dengan spirit awal ajaran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika pada abad 14 Masehi. Manunggaling kawula Gusti itu hanyalah sarana untuk menciptakan kesentosaan di bumi. Menciptakan kesentosaan di bumi dalam bahasa konseptual para leluhur disebut memayu hayuning bawono. Sekuensial, memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Jadi menurut saya pertanyaan tadi yang saya paparkan di awal itu, apa kontribusi penghayat kepercayaan bagi kebangsaan Indonesia? Jawabannya, Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri sebagai moto kebangsaan Indonesia, itu diserap dari saripati ajaran penghayat kepercayaan. Jadi maka tidak mengherankan bila sepanjang sejarah Republik Indonesia, kelompok penghayat kepercayaan itulah salah satu elemen bangsa ini yang menerima Pancasila tanpa bertanya, tanpa syarat. Bahkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri merupakan identitas yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan penghayat kepercayaan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, Rahayu. Terima kasih. Aplaus sekali lagi untuk Pak Akol. Terima kasih Pak Akol. Ini materinya sangat mencerahkan untuk kita semuanya. Kita ketahui bersama bahwa lahirnya para penghayat ini adalah merupakan pejuang-pejuang kemerdekaan. Jadi seperti sejarah lahirnya penghayat ini terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, sejarah lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu Bapak sekalian, beberapa hal yang mungkin nanti ditanyakan, mungkin dialog lebih panjang nanti akan session berikutnya bisa dipersiapkan. Berikutnya Bapak sekalian, terkait dengan materi yang pertama bahwa Bapak Dr. Oto Bambang Wahyudi akan menyampaikan tentang perkembangan penghayat itu sendiri di tanah air di era kemerdekaan ini, bagaimana perkembangannya sampai dengan hari ini dan produk-produk hukum yang perundangan yang telah mengawal tentang keberadaan penghayat, termasuk layanan sipil dan pendidikan. Untuk itu kami persilahkan Pak Oto, waktu 20 menit kami persilakan, monggo Pak. Oke, siap, monggo. Nun sewu Pak. Rahayu, ayu. Engkang dahat kinurmatan Bapak Ertoto Basuki, Bapak Mas Akol, saya panggil Mas saja ya. Luwe nek Pak Ertoto kena nyeluk Mas gak pantes.
Pak Kriston, Bapak Ibu sekalian, ini berbeda dengan modelnya Mas Agol. Kalau tadi beliau menggebu-gebu di mimbar, saya lebih banyak kepingin berdialog, yes, omong-omongan. Jadi yang pertama yang ingin saya kemukakan, tadi disebut oleh Mas Agol adalah agama-agama yang resmi. Saya kurang sreg. Apa penghayat itu gak resmi? Ini apa kita tidak diakui? Ada 6 agama. Ini satu pertanyaan, saya lontarkan aja satu pertanyaan untuk kita renungkan. Kemudian kedua, masalah Pancasila yang pada hakikatnya disebutkan adalah manunggaling kawulolan Gusti, ilmu secara ketuhanannya. Pertanyaannya adalah, Pancasila itu sekarang harapan atau realitas? Nek dikatakan realitas, mengapa masih ada hal-hal kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini? Ini yang satu pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya kemukakan untuk direnungkan, bukan untuk didiskusikan. Tapi mari kita renungkan. Karena kita sekarang ini sudah mulai beralih, berbeda kondisi-kondisi kita. Contoh, Subosito, unggah-ungguh. Anak-anak kita kepada orang tua, bagaimana kondisi kita sekarang? Apakah anak seorang penghayat? Ya, apakah anak seorang penghayat? Itu juga mengikuti ajaran-ajaran orang tuanya. Satu pertanyaan, saya lontarkan aja. Kita sekarang sudah tercabut dari akar budaya kita, kalau istilah saya. Anak-anak kita, wis gak usah ado-ado wis. Gak usah ado-ado. Yang hadir di sini, ya, yang hadir di sini, yang masih bisa membaca dan menulis Jono Coroko siapa? Aku takon saiki wis, ngono tok ae wis. Jujur. Ayo. Sudah mulai nurun toh? Bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita selalu mengatakan, penghayat iku kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa iku ilmu tuwa. Ini. Mengapa? Karena di sekolah juga tidak ada pelajaran pendidikan kepercayaan toh? Benar enggak? Padahal sekarang sudah ada pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah ada. Pertanyaannya juga, apakah anak seorang penghayat juga mengikuti pelajaran kepercayaan? Enggak toh? Ini kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Saya katakan. Jadi kita tidak perlu harus kita sekarang sudah bukan zamannya membicarakan definisi agama. Karena agama dan kepercayaan itu sudah, kebenaran di dalam agama dan kepercayaan itu sudah melekat di dalam diri kita. Tapi yang penting sekarang adalah agama dan kepercayaan itu intinya adalah bagaimana dia bisa menjalankan kebaikan. Ini sekarang saya ajak kita mulai berpikir, ayo. Gila. Penghayat, ojo mek nuntut. Nah, tapi ayo padha ndelok introspeksi nang ngone awake dhewe. Apa yang sudah kita lakukan terhadap perkembangan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Padahal kalau kita lihat wonten, nah, jadi ini ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan saya.
sebagai satu awal. Kemudian kalau kita lihat apa sih kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Ini jelas sudah ada, secara resmi sudah ada, ya, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini tidak perlu untuk saya ungkapkan, ya. Jadi kemarin hari Senin yang lalu, saya berbicara di webinar. Ya, karena setiap hari Senin malam saya ada di webinar, ya, setiap Senin malam pada Forum Indonesia Merayakan Perbedaan. Dan kemarin kita meminta Dr. Sastro Al-Ngatawi, bekas mantan juru bicaranya Gus Dur, ini, dan seorang pastor kita hadapkan. Uniknya pastor ini, dia seorang romo, seorang pastor, tapi juga sebagai pembina dukun. Apik toh? Sampai saya katakan, iki pastor kok jadi pembina dukun nih, guyu. Dan Dr. Sastro mengatakan, kita sudah tidak berbicara masalah agama dan kepercayaan. Kepercayaan itu ya agama, menurut pengertian yang ada di sini. Sebenarnya. Nah, kemudian jumlah organisasi penghayat, bayangkan aja sekarang ya. Jumlah organisasi penghayat di Indonesia. Di tingkat pusat ada 188, tingkat cabang 986, organisasi yang aktif itu 167, organisasi yang tidak aktif 27. Di Jawa Timur, ya saya katakan, ini nasional. Sekarang Jawa Timur. Dulu Jawa Timur ada 61 Pak Guyupan. Sekarang tinggal berapa? Nggak sampai 50. Nang di kabeh. Karena beranggapan bahwa kepercayaan ini merupakan ilmu tuwa yang berasal dari para sesepuh yang tidak bisa diganggu gugat, ya, tidak bisa diganggu gugat, sehingga begitu yang sesepuh ini sudah tinimbalan dening Gusti Allah, entek organisasinya, tidak ada penerusnya. Ini permasalahan-permasalahan yang ada. Di Indonesia jumlah penghayat ada sekitar 12 juta. Cukup besar. Hampir 5% dari jumlah penduduk di Indonesia. Tapi apakah benar mereka semua 12 juta ini melaksanakan ajaran-ajaran penghayat? Enggak juga. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengemukakan satu polemik, satu pertanyaan-pertanyaan yang untuk kita introspeksi dalam diri kita. Kemudian tuntutan kita, loh terus nek ngono hak sipil, soalnya hak kita itu tidak diberikan. Ini nasional yang besar. Sing ngisor maneh di MLKI, lho organisasi penghayat gak tahu direken kok karo MLKI ini. Ini. Apa ya ukuran gak direken itu bagaimana? Ukurannya. Satu introspeksi, satu pertanyaan. Kemudian jumlah ini. Nah, kemudian dahulu kita mengalami satu diskriminasi. Kawin, kok kawin ya, menikah. Ya, menikah. Itu kita tidak boleh pakai penghayat. Nek mati dikubur nang ndi. Terus apalagi? Pengakuan terhadap KTP kolom agama terakhir di strip setelah berlakunya Undang-Undang 23. Ya. Ini. Saya tidak setuju dengan istilah agama
strict atau agama kosong. Karena apa? Karena berarti kita tidak beragama. Ini. Akhirnya semua perjuangan-perjuangan ini, hak-hak kita sudah diberikan oleh negara. Termasuk bagi ASN, pelantikan pejabat bagi ASN itu sudah bisa dilakukan melalui penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekarang sudah bisa. Nah, hak-hak itu sudah diberikan kepada kita. Jadi hak-hak itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi apakah hak itu akan kita gunakan atau tidak? Ini jadi masalah. KTP, apakah kita sudah konsekuen? Kalau kita mengaku seorang penghayat, KTP tertulis kepercayaan, titik 2, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai seorang penghayat murni. Saya dahulu agama strip. Kemudian begitu MK ini sudah lolos kan, saya mengurus perubahan KTP, saya tidak mau. Akhirnya dipersulit. Di Sidoarjo itu dipersulit. Di Sidoarjo itu. Karena dipersulit, saya telepon Dirjen Kependudukan. Jawabannya Dirjen, baik Pak Oto, nanti akan saya telepon kepala dinas kependudukannya. Besoknya siang saya ditelepon oleh kepala dinas kependudukan, monggo Pak Oto datang kantor. Lho tak enteni lho dadi, nggak kurang ajar lah. Ini satu kondisi real yang ada pada kita. Bahwa ternyata diskriminasi itu juga masih ada. Diskriminasi. Perkawinan. Di Tulungagung ada berapa paguyuban? Ada berapa Pak Kriston? 25? 21. Dari 21 paguyuban, siapa yang sudah mempunyai pemuka penghayat? Saya tanya. Sabto Darmo ada, Ngudi Utomo punya. Perjalanan punya tak? Belum. Belum. PDKK? Belum. Mengapa? Loh gitu loh. Padahal yang mempunyai hak untuk yang bisa menikahkan, bukan mengawinkan, yang mengawinkan kayak sapi ya. Menikahkan itu adalah pemuka penghayat. Persyaratannya mudah. Persyaratan untuk mengajukan sebagai seorang pemuka penghayat mudah. Kita tinggal membuat surat permohonan dari organisasinya, ada rekomendasi dari MLKI, kemudian dengan pasfoto 4x6 dikirimkan ke direktorat, keluar sertifikat pemuka penghayat. Nah, sertifikat inilah yang bisa digunakan, satu untuk menikahkan, dua sebagai rohaniawan kalau pelantikan. Ini. Jadi ini sebenarnya kondisi-kondisi real yang ada pada kita. Hak-hak kita sudah diberikan. Tinggal masalahnya kepada diri kita sendiri. Ini yang saya sering sekali saya katakan, ini loh kelemahannya penghayat. Terus terang saya juga prihatin, saya seorang penghayat murni, ternyata melihat kadang-kadang saya juga masih bengkerengan dewi. Ini. Nah, saya tidak banyak berbicara, ini ragam diskriminasi, pendidikan, pekerjaan, kematian. Terakhir di Sumatera, seorang penghayat pada waktu ikut tes, ya, ikut tes tentara, jadi angkatan bersenjata, ternyata
Dia lulus, ternyata dia gagal. Karena apa? Di dalam KTP-nya tertulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masih ada yang begitu. Akhirnya diurus, kita urus, akhirnya sekarang bisa diterima. Ini. Jadi kita tidak perlu harus khawatir, nyambut gaweku ya apa, enggak. Saya hampir 40 tahun menjadi amtenar, yang menjadi pegawai negeri. Tapi saya juga selama 40 tahun juga sebagai penghayat dan ya lumayan di sio-siono ya lumayan, tapi ya tenang-tenang aja. Ini kemudian dasar hukum. Ini kepercayaan terhadap Tuhan pada masa Hindia Belanda tidak perlu untuk saya ungkap bahwa ini loh penyebabnya sebenarnya. Bahwa berdasarkan Stadblad ya tahun 1895 nomor 198 menyebutkan bahwa orang yang beragama di luar agama-agama yang diakui harus memilih masuk di dalam salah satu kolom agama. Ini penyebabnya. Kemudian dari sini berkembang, akhirnya KTP hanya tertulis 5 agama pada waktu itu, kemudian sekarang muncul menjadi 6 agama, sekarang muncul menjadi ada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian saya tidak berbicara masalah kelompok abangan, santri dan priayi, enggak. Karena itu hanya satu konotasi stratifikasi sosial aja. Jadi bukan dalam artian dari aspek ketuhanannya. Nah, kemudian meskipun dikelompokkan dalam masyarakat abangan, kelompok atau kelompok kebatinan pada zaman Hindia Belanda, namun kelompok ini sudah dianggap memiliki agama tradisional yang diyakini sebagai budaya spiritual asli masyarakat setempat. Parmalin menyebut dengan agamo, Parmalin, Kaharingan di Kalimantan. Nanti bulan depan, November ini saya ke Dayak Waya. Saya akan ke sana melihat struktur organisasinya di organisasi kepercayaan Dayak Waya di sana. Jadi banyak masyarakat adat atau agama adat. Yang terakhir yang baru diresmikan adalah lembaga adat Mapur di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Yang terakhir baru mendapatkan satu inventarisasi dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Kemudian harmonisasi dalam masyarakat penghayat kepercayaan yang lahir dan tumbuh dari kearifan lokal di bumi Nusantara, mengadopsi dan beralkulturisasi dengan budaya dan kearifan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kita bangsa Indonesia itu harus bangga kok. Negara-negara lain itu hanya mengenal paling banyak 4 musim. Ya. Musim panas, hujan, semi, dan gugur. Di Indonesia berjuta-juta musim. Coba bayangkan, sekarang musim pelem. Nanti sebentar lagi musim rambutan. Musim duren. Musim bako, aja muni bako iku senenganku. Ya. Ini banyak sekali. Kaya sekali Indonesia dengan kearifan-kearifan. Bangsa Indonesia wong Jawa gak kalah. Basane wong Jawa iku luwih komplit timbangane basa Inggris. Dah, ini bentar. Masih 3 menit. 5 menit lagi. Ya, Ya. Udah sampai 5 menit. Nah, ini dasar hukum, saya lompati aja, dasar hukum konstitusi. Tadi yang saya katakan mengapa kok ada agama diakui atau ya, padahal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi penghayat kepercayaan pada masa setelah reformasi ini
juga sekarang sudah mulai muncul lagi terakhir keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 tahun 2016 tentang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini, dan secara kebetulan saya atas jasa baiknya Pak Hertoto, nah ini Pak Hertoto mendapatkan satu predikat menjadi asesor untuk pengangkatan pendidik penyuluh-penyuluh kepercayaan. Ini Tulungagung juga sudah ada guru-guru pendidik kepercayaan. Ini jadi matur nuwun Pak Hertoto, ini jasanya besar sekali ini. Jasanya ini. Kalau tidak ada Pak Hertoto saya mungkin tidak akan dapat sertifikat dari BNSP ini. Ini yang Pak Agol aja enggak punya Pak Hertoto, asesor itu. Angel iku golek-golekane angel iku. Ya. Baik. Nah, kemudian ini saya lompati aja. Nah, sekarang putusan MK ini juga yang tadi masalah KTP. Ayo sekarang pertanyaannya adalah apakah di Tulungagung pengurusan KTP kepercayaan sulit atau tidak? Kalau ada kesulitan, tolong beritahu MLKI. MLKI harus cawe-cawe. Wis. Kalau MLKI Tulungagung tidak cawe-cawe, ngomong MLKI Provinsi Jawa Timur. Tak tekani dhewe, aku sing teko, wis. Hanya untuk merubah KTP. Ini entek. Loh, aku kayak gitu, entek. Habis nggih? Belum, kurang berapa slide. Nah, peranan negara dalam masa reformasi ini ada kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi demokratis, tuntutan akal budi. Kepastian hukum ini calon pati aja ini sudah jelas. Ya, kepastian hukum, tuntutan perilaku yang sama, ini harus tolak ukur yang sama, objektif yang sama. Jadi kita tidak bisa dibeda-bedakan dengan hak-hak masyarakat yang lain. Saya tidak mengatakan dari golongan apapun kita tidak bisa dibedakan. Nah, sekarang hambatan-hambatan internalnya ini yang bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dianggap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa padha karo dukun. Nek wis dadi tokoh penghayat mesti iso merdukun. Ini. Masya ya ono ya sing ngono ya ono ya an. Kita tidak bisa memungkiri. Kemudian aparat pemerintah yang tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, itu tadi yang katakan. Kemudian sosialisasi internal aparat pemerintah, semakin meningkatnya intoleransi. Kemarin ada demo, pelakunya siapa? Dari Persaudaraan Alumni 212, HTI, FPI, yes. Terus gerakan pembela fatwa MUI. Fatwa MUI apa sing ape dibela? Wong wis gak ono. Itu kan gara-gara keluarnya Ahok dulu. Itu. Kemudian hambatan internalnya problem kaderisasi penyusutan akibat diskriminasi. Mengapa? Karena kita sekarang masih banyak yang masuk di dalam penghayat yang 3G. Ini, yang terpenting 3G. Golek benere dhewe. Golek bondone dhewe. Golek menangi dhewe. Ini sekarang. Pokoknya aku yang paling bener. Nek aku dadi sesepuh, gak iso di bantah. Yo siki. Ini, saya sering berdiskusi dengan Pak Hertoto soalnya ini. Ini masukan-masukannya luas sekali. Sampai tulisan saya itu dikritik oleh Pak Hertoto. Tulisan saya terkait dengan apa? Ajaran Sumarah. Saya menulis
Jadi ajaran-ajaran di dalam paguyuban organisasi ternyata begitu masuk Sumara itu dikritik oleh Pak Ertoto saya. Langsung ditelepon. Bukan disalahkan, tapi ini masih yang lama. Loh. Ini. Jadi betul-betul orang yang tua tapi brilian dan bisa menerima masukan dari luar. Saya pikir ini Bapak Ibu sekalian, saya hanya sekedar pemicu, pemantik untuk diskusi kita berikutnya. Matur nuwun, rahayu, rahayu, sagung dumadi. Matur nuwun Pak Oto atas materi yang disampaikan. Bapak sekalian, beberapa hal di sana Pak Oto mungkin perlu kita catat, kita cermati bersama. Perlu diketahui Pak Oto bahwa untuk kadang-kadang dari bagaimanapun yang selama ini ingin merubah KTP-nya untuk menjadi penggayat, kalau dulu dikosongkan, sekarang penggayat itu sangat mudah dilakukan karena kami dengan Pak Akol pernah satu pertemuan dengan Dispenduk Capil bagaimana pelayanan hak sipil penggayat itu sangat dipermudah di Tulungagung. Namun pelaksanaan memang tergantung masing-masing pribadi, tergantung paguyuban apakah memang betul-betul mengambil haknya, istilahnya Pak Akol gitu, mengambil haknya itu untuk terhadap pelayanan hak sipil yang dimaksud. Namun dengan seiring perjuangan poro-poro MLKI yang di Jawa Timur dan Pusat, Bapak sekalian, produk-produk hukum untuk produk undang-undang, peraturan, permen dan SK Menteri Pendidikan dan segala macam itu sudah bisa terwujud. Tinggal kita mengambil hak itu sesuai dengan kondisi masing-masing dan paguyuban. Terima kasih Pak Oto. Bapak sekalian, tolong dicatat beberapa hal mungkin yang ditanyakan kepada narasumber dari MLKI Jawa Timur. Bapak sekalian, terkait dengan materi yang berikutnya bahwa ini juga berkesinambungan bahwa bagaimana memperkokoh ketegaran spiritual dalam jiwa Pancasila yang dilakukan oleh para penghayat ini nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Hertoto Basuki atau Romo Hertoto Basuki yang sangat luar biasa pada siang hari ini bisa berjumpa dengan kita semuanya. Beliau adalah Dewan Pakar MLKI Pusat, di samping mungkin ada 9 atau 11 organisasi besar yang mereka ada di dalamnya tingkat nasional. Mungkin tidak kami bacakan, langsung aja kami aturkan waktu kepada Bapak atau Romo Hertoto Basuki. Kami persilakan Romo. Matur nuwun Pak Oto yang terhormat, Mas Akol dan narasumber dulur saya ini Pak Kriston, para sepuh rahayu. Pertama-tama saya akan matur. Saya sebagai pencetus persatuan ini masih prihatin. Masih prihatinnya itu banyak cerita yang tidak terungkap, sehingga kita itu masih terkotak-kotak. Nah, terkotaknya seperti apa? Jadi saya setuju dengan Pak Akol tadi bahwa manunggaling kawula Gusti itu adalah satu pameling yang luar biasa. Untuk manunggal dengan Gusti itu harus dengan laku masuk dalam hukumnya supaya kita bisa mendapatkan ilmu sejati. Ini dilupakan. Kebanyakan orang mengatakan laku, orang kepingin ketemu Gusti Allah. Mung laku tok dugdeng, laku tok iso nyondro. Mboten Pak. Satu ketika, kenapa saya bilang ketegaran spiritual? Penghayat itu kalau sudah masuk dalam hukum kuasa Tuhan, itu luar biasa. Orang no gigrike. Saya tidak gigrik menghadapi orang-orang yang sekarang rotok membantah-bantah, itu nggak apa-apa saya. Karena saya ngerti bahwa mereka nggak sampai.
Jadi ngaten Pak, tadi yang Pak Akol cerita tentang Manunggaling Kawula Gusti berawal dari abad ke-13, saya tambahi lagi. Seorang pujangga itu tidak akan berani menampilkan cerita kalau rajanya tidak mengakui Tuhan. Hebatnya Majapahit. Begitu Gayatri sebagai ratu, anak ragilnya Kertanegara tadi disebut oleh Pak Akol. Itu dengan cerdas, beliau belajar dari bapaknya. Dengan cerdas dia belajar dari kerajaan-kerajaan yang bangun hancur gitu ya. Kemudian dia membuat matram Gayatri. Kebetulan dia namanya Gayatri, kemudian ada matram Gayatri yang dia bikin. Kalau nanti saya serahkan ke Pak Kresno. Itu kalimatnya masih kalimat Sang Sekerta dan itu bunyinya adalah, Tuhan, aku bersemadi hanya kepadamu. Tunjukkanlah jalan saya kembali yang terang hanya padamu. Titik. Dari situ lahir Nawaruci. Bimo ditokohkan gitu ya. Dia masuk ke dalam hukum kuasa Tuhan. Kalau tidak ada matram Gayatri, tidak ada Nawaruci yang dibikin oleh Siwamurti. Ini banyak yang nggak tahu. Nah, dari situ sebetulnya bahwa Sangkan Paraning Dumadi itu adalah aji-ajinya penghayat. Urutno. Tetapi banyak perguruan yang tidak membahas Sangkan Paraning Dumadi. Nanti saya terangkan. Karena Sangkan Paraning Dumadi itu adalah belajar rasa jati. Nggih mboten. Mangasah mi sing budi lan tiping panggraita mbangun rasa jati supaya ketemu guru jati. Itu kalau kita mau kepada Gusti Allah. Tapi kalau mau dugdeng anune dudu kuwi. Mangasah mi sing budi memalak malaning bumi. Itu Sultan Agung untuk perang. Itu buat dugdeng. Gitu loh. Jadi dua hal yang berbeda ini itu harusnya kita pelajari benar. Dan tadi Pak Akol sudah ngomong, ini benar yang pertama ya, benar yang kedua. Bahwa dari dulu agama-agama masuk dinengke wae. Nek kowe tekan Gusti Allah tak akoni kowe. Loh kita yang ngakoni, bukan kita sekarang minta jadi agama, keliru. Nek kowe agama sing apik padha karo kowe tak akoni kowe. Karena apa? Ilmu kita ini itu sudah pinunjul sejak dulu. Semua yang datang silakan. Nah, bareng terjemahnya Republik ini yang jadi kacau balau. Gitu loh. Nah, marilah kita luruskan bersama. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan masuk ke dalam soal perbedaan, tetapi bahwa saya hanya mengingatkan bahwa penghayat kepercayaan itu utamanya penjenengan mendidik, memberikan informasi budi pekerti kepada anak-anak kita sebagai alternatif pendidikan dengan yang lain. Sekarang negara ini prihatin. Kita sudah kehilangan jati diri. Yang harus mengemban jati diri itu penjenengan. Tapi nek pimpinan penjenengan yo keliru ya aku rasa salah. Gitu loh. Jadi kemarin di Jakarta saya ngomong, apakah ada tokoh MLKI yang bicara tentang ketuhanan dan kearifan lokal? Enggak ada yang saya dengar. Nah, padahal sekarang saya diserai mengamati buku. Kebetulan saya ditaruh di kelas 12 itu ya. Kelas 12 itu anak sekolah sudah masuk ke dalam hukum. Ini saya dikasih berapa menit ya, terus ke Semarang 80 menit. Aduh loh ini, saya mau ngomong banyak ya. Nah, itu tanggung jawab saya mengamankan anak bangsa yang sudah masuk di dalam hukum itu benar-benar menjadi cadangan kader keindonesiaan. Saya ditanya, kok keluar bahasa saya ketegaran spiritual?
Kalau wong meditasi ini wis bener, panjenengan pasti teger toh, yang betul ya, kan pasti teger toh, apa wae wani gitu kan. Nah, ketegaran itu sebetulnya adalah proses diri kita, dan kita akan punya kecerdasan spiritual nek bener loh. Kecerdasan spiritual memecahkan masalah yang kita punya. Semarang Tulungagung itu adoh mbah, itu kira-kira 4 jam numpak mobil. Saya tuh mikir apa ya ono gunane aku gitu ya. Tapi begitu Mas Akol tadi cerita itu, ini nyambung dengan buku yang baru saya tulis. Tapi saya belum bisa berikan nanti kalau ada ini. Nah, untuk itu saya kemarin waktu terima undangan dari Dinas Kebudayaan, nggak ada judulnya, ngomong apa orang ngerti. Saya tanya ke Pak Kreston ini, Pak Kreston, iki aku kon ngomong apa ini? Iki monggo ngang kados kaya wingi. Loh kaya wingi itu sekarang yang prihatin negara ini adalah anak yang mandiri, berpancasila, dan kemudian dia kompeten untuk menghadapi masalah-masalah yang akan berubah di Indonesia. Nah, penghayat fungsinya apa? Penghayat fungsinya orang geger terus. Penjenengan itu silahkan menjelaskan ilmu penjenengan, kearifan lokalnya kaya apa. Angger ketemu dibayari larang-larang orang ngomong itu nggak ada, gitu loh. Nah, karena saya di sini diundang Pak Kreston, saya akan cerita. Sebetulnya penghayat kepercayaan itu sudah ada evolusi 4 kali. Nah, evolusi yang ketiga dan keempat itu tidak tertangkap oleh kebanyakan kawan-kawan. Evolusi yang pertama, rumiyin, eyang-eyang saya dari keluarga penghayat Pak Murni. Eyang-eyang saya itu kan selalu dengan cara Jawa yang lama itu. Tapi sudah berubah, itu udah yang kedua. Ngenepke angan-angan rasa Budi Karso. Yang juga oleh Jawa ngenepke dulur papat 5 pancer. Nggih, Mbah, betul nggih? Itu evolusi dan evolusi. Yang terakhir, nalika para bangsawan Indonesia ini mendapatkan pendidikan barat, itu terjadi evolusi luar biasa yang saya belum pernah dengar dari tokoh MLKI yang ngomong ini, baru saya. Penghayat ini sudah berubah total, Pak. Nah, 1, 2, 3, 4 walaupun berubah, kita masih kekadangan. Masih kekadangan untuk tujuannya pada apike kok. Tapi yang terakhir itu paling gampang. Paling gampang karena apa? Penjenengan harus ngendikan secara universal. Ben ngomongnya Jawa ning wong Londo ki ngerti gitu loh. Itu loh, Pak. Itu terjadi di tempat saya. Saya yang fotonya nggak saya bawa. Nah, karena tugas saya di sini menjelaskan bagaimana penghayat dengan perjuangan bangsa Indonesia, apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini masukan saya ke pemerintah, saya tunjukkan ke panjenengan. 1, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sublimasi dari semua keyakinan bertuhan dari agama-agama besar, termasuk suku-suku kecil seluruhnya yang ada di Indonesia, yang ada 1340 dan penghayat. Yang kedua, penghayat kepercayaan diuraikan macam-macam, yang menguraikan siapa dulu? Kalau itu adalah evolusi yang terakhir, dia akan mengatakan penghayat kepercayaan adalah sistem. Sistem ini di atas agama, Pak. Sistem ini di atas agama. Yang sampean lagi mujo semedi, terus panjenengan itu suwung, leh ngajari piye, tak takon aku. Bener nggak? Isa wong agama dolanan iki mboten saged kecuali lho nggih sing ngajari bener. Karena di dalam agama itu semua bener. Yang tidak bener adalah yang diberikan sebagian, ora kabeh. Nah, termasuk di penghayat itu juga gitu. Kalau cerita niki, saya adalah Islam Jawa, tapi saya penghayat. Keluarga saya adalah perwira Mataram.
Jadi Islam Jawa itu adalah masyarakat Mataram yang tidak bisa dinyang bahwa kami infrastruktur itu dengan Islam Jawa, kami menembah kepada Tuhan itu, kami berpengayat, berkebatinan, yang kemudian ada 7 tingkatan yang kita pelajari. 7 tingkatan itu dibagi 3 nggih. Ngilang ke ego, menjaga kuasa Tuhan sebagai pemuka. Yang ketiga, belajar tidak menduakan Tuhan. Mboten malih pengen nopo-nopo mung nyembah Gusti Allah. Isora. Angel niku. Tahu tokoh MLKI ngomong niku ora tahu. Betul lho. Lah ini yang saya tuntut itu ini. Kalau kita mau ngomong bahwa kita number one, tolong teorimu nyedaki Gusti Allah ki piye? Ngaten ya. Tapi itu nanti dalam pertanyaan iki aja mbok hitung sik menite. Kontek. Nah, Bapak-bapak, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Adalah sublimasi itu campuran dari semua ketuhanan yang dianut di Nusantara, baik agama besar maupun sistem kepercayaan yang tersebar dalam etnik yang ada di Nusantara. Nah, lajeng penggait kepercayaan tugasnya. Kenapa tadi saya ngomong gitu? Saya titip Pak Oto ini. Tugasnya adalah membangun budi pekerti luhur manusia Nusantara seutuhnya dalam kesadaran spiritual. Sampai nanti nyacat wong liya, sampai ora utuh. Menungso utuh niku, menungso sing bekti karo Gusti Allah, dan kita bermanfaat untuk masyarakat lain. Nah, bermanfaat untuk masyarakat diajari ket mbiyen. Agama teko bermanfaat untuk masyarakat ditompo. Tapi nek ora manfaat nggih. Itu ada pesan di tempatnya Pak Akol. Diajari di pesantrennya, betul tuh? Jadilah manusia yang berguna bagi, betul nih? Bahasa anunya apa nggak tahu saya. Harusnya ini. Nah, kemudian saya matur lagi. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta semesta bersifat mutlak sebagai segala sumber kehidupan yang bimbingannya selalu dibutuhkan manusia berupa pencerahan batin, sangkan paraning dumadi. Tadi sudah disebut. Serta tuntunan dalam proses kehidupan untuk menjadi manusia panutan bagi kehidupan sekitarnya, memayu hayuning bawono, sehingga mempunyai kesadaran seutuhnya, peran dan fungsinya. Dados manusia penghayat niku pasti kita ajar meditasi, supados kita ini bisa memayu-hayu diri kita sendiri. Betul nggih? Memayu diri kita sendiri itu masih isik sok nakal. Isik sok latihan dugdeng, isik sok latihan, tapi memayu diri sendiri. Tapi kita akan memayu-hayu bersama masyarakat, orang beragama, paguyuban yang lain. Itu kalau kita memayu-hayu kebersamaan. Wonten, pribadi kebersamaan. Kemudian yang ketiga, tujuan penjenengan ajar Bali kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah memayu-hayu bawono. Yang tadi ditanyakan. Banyak orang tanya ini, penghayat ini gunanya apa toh? Apakah penghayat ini kudu pakaian coro warok? Kulo anak warok, Pak. Kulo anak warok. Gitu loh. Ini Pak Kresno tuh ngerti itu. Nah, kemudian jadi sebelum saya ketemu Pak Kresno itu saya dulu ajaran warokan itu. Nah, kemudian Tuhan Yang Maha Esa niki panjenengan ngertos. Pak Oto dan semua ini padu ping 4, Pak. Bandung, Bekasi, Jakarta, Solo. Lagi sepakat Gusti Allah podo. Biyen ke ora, oh Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Isin kula kalih Pak Akol. Wong Gusti Allah kok dipadokke iki kenapa to? Mbok didelok awake dhewe. Gusti Allah niku mutlak untuk kita. Kita berharap dituntun. Kita berharap dilindungi. Gitu? Kita berharap bisa memayu-hayu bawono bersama beliau. Karena kita diberi kecerdasan spiritual. Ya kan? Ini kok. Nah, kemudian ini 11 Maret 2017 jadi Pak Duni ini papat lagi ketemu saat ini. Karena apa? Karena kita dapat Permendikbud 27 2016. Jadi waktu Permendikbud 27 2016 itu, dan ini Pak Oto juga harus nyatet. Bu Sri Hartini itu dipanggil Pak Dirjen.
Mun maca buku kula sing ireng niku. Bu, apakah penggait ki nek nyembah Gusti Allah bener? Mergane sampean dikira mung ngobong menyan, meditasi, terus rewu-rewu niku lho. Nah, ora iso jawab, kula ditelepon. Pak Bas, tolong pesawat pertama berangkat ke Jakarta. Digandeng kula teng ruangane Pak Dirjen niku, Pak Kajeng Marijan. Pertanyaannya satu, Pak Bas, bukunya ini saya bagus, tapi sudah kita terima, kita mengerti. Hanya pertanyaan kami satu, kami itu bukan hanya Pak Dirjen, kami itu kan berarti penggede-penggede Indonesia kan takon toh. Penghayat ki lah nyembah Gusti Allah bener apa ora? Nah, ini ada Pak Akol ini, nanti saya dikritik. Kebetulan Pak Dirjen itu keluarganya Pak Akol. Saya matur begini, Prof, seorang Muslim kalau sholat itu baru keterampilan. Dalam sholat itu batinnya kemana? Kalau batin itu hanya bersembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kiblatnya betul. Nah, kalau nanti ada energi, nah sampai meditasi kan ono energi itu, energi ini ku digawa nggo nyuwun pangapura karo Gusti Allah. Kula mboten diseneni yo. Pak Dirjen niku ngadeg kula dirangkul suwi 5 menit. Baru penjenengan yang ngendika begitu. Karena apa? Sampai meditasi ini kan latihan meditasi tok. Nek latihan meditasi tok oleh-oleh dugdeng. Gitu. Tapi nek sampean latihan meditasi ngelatih batin sungkem karo Gusti Allah. Begitu sampean wis ngerti, sampean isin meneh arep dugdeng isin meneh. Nek kula mbiyen dong durung isin ki gaene nolak utang nere. Sedekep ana wong nagih utang kula sedekep bar teko wis guyu-guyune wae. Nah, sesuk kula isin dhewe, bareng wis ngerti nek niku keliru. Nah, dong energi niku enten kan kita itu bisa dimintakan untuk mohon ampun kepada Tuhan. Suwe-suwe sampean kan menep ora pengen apa-apa. Nggih mboten? Nggih mboten? Dan ora pengen apa-apa dikandani apa wae ora bakal krungu. Pokoke kula bekti kali Gusti Allah. Bener mboten? Nah, kuwi mbok sing diajarke ngono lho. Nah, niku nggih. Nah, ini sekarang kita udah punya. Seminggu kemudian setelah Pak Dirjen itu keluar Permendikbud, ditandatangani Pak Anies Baswedan. Nah, itu bermanfaat bagi kita semua. Ini mari kita manfaatkan dengan baik, tunjukkanlah kearifan lokal panjenengan itu apa. Dari Tulungagung, dari Besuki, dari mana-mana, monggo. Aja mung nyacat mau mboten entek. Sing dinteni menungso Indonesia niku manfaatnya penggait itu apa? Ngoten nggih? Nah, tunjukkan kita itu apa? Menika, ya. Kemudian anu nggih. Bekal ini saya kira saya lewati mon nggih. Ini penjenengan pun saya tak lewati mon. Nah, ini adalah evolusi yang keempat yang kita tadi bilang. Ini evolusi keempat, Pak. Nun sewu, penjenengan kalau nanti saya keliru, tolong saya dipaidu ya. Kita ini kan duwe rasa kamanungsan, gitu. Terus duwe rasa bekti karo Gusti Allah, gitu. Tapi nek pas seneng sampean lali karo Gusti Allah. Nggih ora? Bener betul. Nah, makanya dalam bahasa Indonesia setiap manusia itu punya dua dimensi, dimensi kemanusiaan dan dimensi ketuhanan. Nek rezekine akeh, dimensi ketuhanan lali. Nah, tapi nek pas anake loro, bojone loro, ya Tuhan ampunilah hamba. Ngoten ta? Nah, itu dimensi ketuhanan ditinggu. Sebetulnya tiang meditasi itu menyatukan dua itu. Ngantos imbang. Lah niku nek kula tarik 50 tahun sing kepungkur, wae Pak Di kula. Tulung kowe mbanguno neng ningnu. Betul nggih? Betul nggih? Nah, biyen niku ngoten niku.
Ning apa to? Nungki apa to? Mesti diajari dhewe-dhewe. Tarik meneh rono, dulur 4-5 pancer. Nggih mboten? Tarik meneh rono. Among-among. Sing among-among niku 200 tahun kepungkur sakniki dadi agama teng Suriname. Niku wek sampean dadi agama ning Suriname. Ngoten nggih? Diakoni agama, nggih. Tapi niku versi yang pertama. Nah, evolusinya itu ini. Nah, lajeng dalam dimensi menika kita ini berlatih jujur pasrah kali Gusti Allah, menata batin sungkem kali Gusti Allah, mohon ampun, dan kemudian bentuknya ini. Kalau ini benar, ini ada energi 9 energi, Pak. Nah, yang disampaikan Pak Akol tadi, 9 energi itu ujungnya sampean sih kali sak podo-podo sih kali Gusti Allah. Bener lagi. Lho niki kula diantuk-antuki ketemu ben ngayem-ngayemi kula tok. Ini bener mboten, Mbah? Kita bener mboten? Lah, kemarin itu ada guru meditasi dari Amerika mampir ndelok tulisan kula niki. Terus ini kaget. Itu adalah meditasinya Dalai Lama. Meditasi Dalai Lama zaman abad ke-8 ngirim 500 biksu, 250 ke Jawa, 250 ke Palembang. Mergani ngertine tasih wonten Sriwijaya. 12 tahun dia di sini pulang lapor, kemudian ada meditasi Tresnosih yang di Kedu. Itu menjadi meditasinya Dalai Lama. Loh, berarti sampean kan seneng ngrungokke iki ora? Bahwa ilmu kita itu dipakai oleh mereka. Oke? Ilmu kita itu ilmu rasa, Pak. Dudu ilmu pikir loh. Ilmu rasa niku dipakai oleh Dalai Lama. Jadi sakjane sejak abad ke-8 kita itu ada, makanya Pak siapa? Pendiri istu sosok kepedhot. Pak Wongsonegoro itu menyebut bahwa kita itu sistem. Sistem ini sejak abad ke-8 sudah ditemu oleh orang lain. Jadi nek sekarang yang sudah sampai ke sistem, dijak omong agama wegah. Gitu loh. Nah, kalau adat memang harus dibantu. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Nah, sistem ini oleh Pak Wongsonegoro kemudian dilanjut oleh Pak Arimurti itu akan diterangkan. Belum sampai udah putus ya. Nah, ini. Ajeng ini saya lihat juga ada di tempatnya Pak Uto, nah, tapi ini beda, ini rada beda, Pak. Kok orang itu warnanya? Nah, penghayat kita, ini untuk Pak Uto ini, penghayat kita, itu ada 2 kelompok, Pak. Penghayat sing goleki guru jati, karo penghayat sing gumun karo gurune. Ini saya buka hari ini di Tulungagung. Nek pengen dadi agama, iso ora nyampurke loro kuwi dadi siji. Baru bisa. Mergane napa? Niki ini jumlahnya 12 juta, Pak, pengertian ini. Pengertian ini sekarang KTP ini pinten Pak Oto? 400.000 ya? KTP kita 400.000 ya, yang ber-KTP. Yang ber-KTP 400.000 ya baru? 600. Nah ini loh Pak Oto. Yang ber-KTP itu yang di merah ini. Merah ini. Rata-rata mereka itu adat dan yang dianut adalah guru lakunya. Yang ini adalah masyarakat banyak yang sudah ada di Jawa, yang sudah belajar dari abad ke-8. Negara liya ajarne kene kon nguwahi. Ngoten ya, itu. Mumpun nggih, tapi ora dawa-dawa iki aku ora ngajari lho, aku mau ngandani tok. Nah, lajeng iki biasalah.
Nah, karakter penghayat itu yakin adanya Tuhan dan seterusnya mangke di semua nggih. Nah, kentekan apa? Nah, sekarang spiritual bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan, spiritual kebangsaan adalah satu dari sedikit elemen bangsa yang memiliki komitmen kebangsaan yang clear dan tidak tawar-menawar. Nek penghayat niku pasti nasionalis kok. Penghayat niku pasti nasionalis. Ya. Nah, kemudian tadi yang disebut Pak Akol, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah spiritual Nusantara sejak dulu yang dirangkai oleh Mojopahit, ya, dan itu lebih tinggi dari semuanya. Kenapa kok mriki tasih saged? Ngaten ya? Itu karena ada itu, ya, menika. Ya, kemudian simbol spiritualnya selaras dengan nilai-nilai luhur dalam kehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang mempunyai rasa kebangsaan dan jiwa nasionalis yang berbasis spiritual. Nah, sekarang sumbangan kita ke pemerintah dalam pendidikan sekolah. Masukan kami satu, bahwa kita harus membangun kualitas spiritual. Niku sing tak anteni. MLKI mbok cerita kualitas spiritual iki piye dereng wonten. Nggih. Yang kedua, kualitas intelektual. Karena napa? Kualitas intelektual kita berhubungan dengan seluruh dunia. Berarti kami penghayat kudu ajar nampi apa yang berubah. Sampai nganggo apa itu? Gimana? Sampai nganggo laptop toh? Gimana? Lah aku nek ora ajar kan ketinggalan. Oke. Nah, itu perubahan-perubahan itu yang kita harus sambut. Nah, kemudian yang ketiga, kualitas sosial. Kualitas sosial tadi memayu-ayu bawono. Belajar kita didik. Kemudian lajeng kualitas berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan. Kita harus tahu, biarpun kita di sini kita mesti ngerti Sumatera Utara pripun, Sulawesi pripun, Papua pripun, kita harus tahu. Ya, itu. Nah, lajeng menjadi manusia seutuhnya dalam memayu-ayuni bawono.